Kilometer 299, 18 detik. Kenapa dengan otakku? Kenapa melihatnya jadi kayak gini pikiranku? Duh, Tuhan, tolong lindungi aku. Aida benar-benar tak tahan. Dia tak tahu sejak kapan dia mulai memfantasikan soal pria di hadapannya. Sebelumnya tidak pernah, dan Aida sama sekali tak punya pikiran nakal macam ini. Tapi rasa rindunya selama beberapa minggu ini memang benar-benar membuatnya makin gila. Jadi buku-buku ini yang kamu pelajari? Dan untung saja Aida sudah memalingkan wajah. Kalau tidak, dia akan tertangkap basah begitu memperhatikan seseorang yang dari tadi mempelajari buku-bukunya itu. Ya Pak, Aida mencoba menjawab cepat. Kalau begitu, sekarang ikuti tes yang kubuat. Reko sudah berdiri. Dia mendekat ke tempat Aida duduk di sofa dan memberikan beberapa lembar kertas. Saya harus kerjain ini Pak, 200 soal sejam? Melihat kebanyakan lembaran-lembaran yang diberikan oleh Reko, tentu saja Aida sudah kepo lebih dulu. Berapa banyak soal yang harus dikerjakannya. Dan jumlah ini memang sangat fantastis sekali. 60 menit 200 soal. Pak, yang benar aja. Tiap 18 detik satu soal harus selesai dong. Sudah jangan banyak tanya. Cepat kerjakan, waktumu hanya sejam. Mati aku. Aida hanya ditinggalkan di sofa itu dengan lembaran kertas tadi. Tak ada negosiasi. Tetap waktu yang diberikan tidak berubah. Aku sudah set waktunya. Sejam lagi alarmku akan bunyi. Dan sesampainya di meja kerjanya, Eko malah bicara begini tanpa peduli Aida yang sedang pening kepalanya. Bagaimana dia harus menyelesaikan soal yang menurutnya tidak mudah itu dalam waktu sejam? Iyalah, aku rasa dia tidak akan peduli. Orang dia juga sudah sibuk dengan laptopnya. Aida terpaksa harus bersabar. Dia inginnya sih bicara lagi dan sedikit bernegosiasi. Tapi rasanya tidak akan pernah mungkin didengar. Matanya pun kini mengarah pada lembaran-lembaran itu. Aduh, bagaimana aku menyelesaikan ini? Belum memulai saja dia sudah ketakutan begini dan sudah kebingungan dengan soal-soalnya. Baiklah, kerjakan pelan-pelan. Tenangkan dirimu. Aku rasa dia gila karena ditinggal kekasihnya pergi kah? Jadi dia membuatku sulit juga begini. Gerutu Aida menerka-nerka. Apa namanya tidak membuat orang lain sulit? Kalau harus mengerjakan semua pekerjaan itu hanya dalam waktu sejam. Ini gila untuk Aida. Tapi tangannya juga sudah bergerak mengambil pulpen yang tadi sudah dijepitkan di kertas itu. Kertas-kertas itu tidak di-strapless dan disatukan hanya dengan pengait dari pulpen saja. Tapi kenapa soalnya jadi sesulit ini ya? Apa dia sengaja memberikanku soal-soal yang sulitkah? Tapi aku rasa jawabanku memang benar begini kan jawabannya? Atau salah? Aida merasa dirinya sudah belajar banyak kemarin-kemarin. Tapi kenapa sekarang dia seperti ngeblank? Iya, tapi kayaknya benar. Taulah. Yang penting aku kerjakan saja. Karena dari setiap soal cuma bisa 18 detik. Aida tidak punya waktu untuk mengecek ulang semua jawaban yang ada di sana. Karena memang dia harus menghemat waktu. Membaca satu soal berapa lama? Memilih jawabannya berapa lama? Belum kalau yang soalnya matematika. Jelas ini membuat kepalanya pening. Dia sama sekali tidak peduli. Dan dia kayaknya sibuk sekali dengan pekerjaannya. Mana mungkin dia peduli padaku bukan? Aida sempat melirik ke arah meja kerja Reko juga. Tapi pria itu kalem dan anteng saja tidak sama sekali ingin bertanya atau ingin memberikan tambahan waktu untuk Aida. Ini juga yang membuat dirinya menggerutu kesal. Dan kenapa juga dia harus menengok pada pria itu dan sekarang membuat otaknya jadi tak waras. Apalagi pas tadi dia memberikan lembaran-lembaran ini, aku tadi menghirup aroma tubuhnya. Coba dipikirkan, bagaimana dia bisa berkonsentrasi untuk setiap soal-soal yang dikerjakannya. Kalau Aida masih terus saja memikirkan ini di benaknya. Entah kenapa masuk ke dalam ruangan ini membuat otakku jadi semakin beku. Tapi aku harus konsentrasi kan? Lagi-lagi dia memang tak mau memikirkannya. Tapi bagaimana sekarang kalau otaknya sudah mengarah ke sana dan ini tidak bisa dikontrol olehnya? Dan kenapa soalnya masih banyak sekali yang harus aku kerjakan? Kamu masih punya waktu setengah jam lagi. Kerjakan yang benar. Aduh, berapa lembar soal lagi? Informasi soal waktu yang diberikan oleh Reko tidak sama sekali memberikan ketenangan pada Aida. Justru membuat dirinya semakin cemas dan panik melihat soal-soal itu. Ingat, saat ujian nanti, semua yang mengikuti ujian mereka semua mungkin saja lebih dari jumlah kuota yang disediakan Universitas Indonesia ingin masuk dan mengambil jurusan yang kamu inginkan. Persaingan itu sengit. Apa iya dia harus bicara begitu saat aku mengerjakan soal?
Bukankah ini malah membuatku jadi depresi dan jadi stres sendiri? Aida malas menimpali, tapi dia sudah menggerutu begini dengan tangannya yang kembali mencoba menulis jawaban. Dan apa dia pikir aku tidak mengerti tentang persaingan? Hidup di dalam apartemennya saja, aku sudah seperti bersaing dengan Ratu Lebah, ibunya dan adiknya soal perhatiannya. Tapi ya sudahlah, aku tidak mau bersaing untuk mendapatkan hatinya. Soal-soal ini saja sudah membuat kepalaku pusing kok. Fokus Aida, cuma pilihan doang kok jawabannya. Untungnya memang soal-soal itu semuanya pilihan ganda. Tapi kan tetap saja harus ada yang dihitung kadang-kadang. Harus ada yang dipikirkan matang-matang. Bahkan ada pertanyaan juga yang sekali dibaca tidak bisa dimengerti apa artinya. Ini juga sulit untuk Aida. Dia harus berkonsentrasi penuh. 1/4 jam lagi. Ais, makin gila aku. Konsentrasi, kau harus konsentrasi Aida. Pegik hati Aida. Sudah tak minat sama sekali dirinya menengok orang yang sedang bicara itu. Matanya benar-benar fokus pada sisa-sisa soal yang harus dijawab olehnya. Entah benar atau salah, tapi dia memang sudah mencontrengnya. Semuanya berdasarkan ingatannya saja, dan dia juga tidak memiliki keyakinan yang sempurna untuk jawabannya ini. Aida sejujurnya masih ragu, karena dia harus memilih jawaban secepat mungkin. Waktunya habis. Suara alarm yang tidak diharapkan oleh Aida berbunyi bertepatan dengan Reko yang baru saja bicara. Suara yang membuat dirinya jengkel. Dan derap langkah yang mendekat padanya ini juga ingin sekali membuat Aida meninju orang yang datang. Berhasil dia membuat kepala Aida cenat-cenut malam itu. Itu bukan 10 soal, tapi 200. Siapa orang yang paling kejam di dunia memberikan soal sebanyak itu dalam waktu hanya sejam? Ini juga membuat Aida bersungut. Di saat tangan itu sudah terbuka dan meminta Aida menyerahkan kertasnya. Tapi Pak, saya belum selesai cek ulang. Semuanya udah dikerjain sih. Tapi saya belum sempat untuk lihat apakah benar atau enggak jawabannya Pak. Waktunya sudah habis. Apa kalau lagi ujian itu ada tambahan waktu? Gak ada, jawab Aida lemas. Dia juga belum rela untuk memberikan kertas yang ada di tangannya. Aida masih mencengkramnya sangat erat. Berikan padaku biar ku periksa. Tapi Pak, cepat jangan buang waktuku. Ini sudah malam dan sudah waktunya untukku beristirahat. Apa kamu gak tahu pekerjaanku di kantor itu sesulit apa? Bahkan aku sulit untuk berkonsentrasi. Saking sulitnya membuatku jadi sering kena omel oleh papaku. Pekerjaanku terlalu banyak dan aku udah lelah. Bisa apa Aida? Pria itu sudah menghampirinya dan ingin mengambil lembaran kertasnya sambil mengomel begitu. Aida pun terpaksa menggerakkan kedua tangannya yang masih memegang lembaran itu mengarah pada Reko dan mengulurkannya. Lepaskan, kenapa masih kamu pegang erat gini kertasnya? Mana bisa ku ambil? Aida memang tidak yakin, makanya dia menahan lembaran itu. Penuh harap sekali Reko bisa mendengar negosiasinya. Pak, gimana kalau saya kasihnya besok aja? Atau dites ulang Pak, tapi tesnya besok aja. Kata-kata yang membuat Reko yang tadinya berdiri tegak, kini menundukkan dikit tubuhnya dan condong kepada Aida sambil menatap mata wanita itu, hingga membuat Aida dengan wajah memelas itu jadi gugup dan memundurkan kepalanya sedikit karena tak tahu apa yang diinginkan Reko. Lepaskan, tapi lepaskan atau aku akan menciummu sekarang.